Bab 121, sangat tidak berdaya. Leona berdiri dan berteriak, "Sertia, kamu harus berbicara dengan hati nuranimu sendiri." Itu dia, itulah yang memaksa Sarah untuk saya lakukan. Setelah itu, Julian mengancam saya dan meminta saya untuk menjebak Tuan. Hai, Sertia, dia bersikeras bahwa itu adalah Sarah dan mengatakan bahwa Julian mengancamnya. Kamu. Wajah Leona menjadi pucat karena marah. Sarah juga merasa sedih. Dia mengabdi pada keluarganya, namun dia berakhir seperti ini. Julian menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menahan amarahnya. Dia tahu bahwa ini adalah tengah sungai, kota yang damai, bukan hutan belantara selatan perbatasan yang kacau balau. Sudah cukup. Nicholas memarahi, ini belum berakhir. Sarah, kamu melakukan kesalahan, dan kakek tidak menyalahkanmu. Lagi pula, kamu masih muda dan tidak bisa menahan godaan. Selama kamu tahu milikmu kesalahan dan bisa mengubahnya, kamu bisa memaafkannya, tapi kalian terlalu itu keterlaluan. Apa yang ingin kamu lakukan? Pembunuhan? Tidak, teriak Sarah. Pak? Untuk sesaat, Nicholas menamparkan meja dan tiba-tiba berdiri. Bahkan sekarang, kamu masih tidak mengakui kesalahanmu. Kakek, saya akui bahwa kemampuan Sister Sarah memang sangat kuat. Saat ini Dara mempunyai kontak dengan banyak perusahaan besar, dan ini memang merupakan hal yang baik bagi Yongle. Namun, dia telah melakukan kesalahan besar. Bahkan jika dia tidak mengakuinya, dia juga ingin memaksa Tuan Sertia untuk menjebak ayahku. Orang berhati ular seperti itu pasti akan menjadi bencana Yongle di masa depan. Andrew berdiri dan berkata, bahkan jika Anda memiliki banyak koneksi, bagaimana jika Anda dapat membawa keluarga Hansel menjadi keluarga kaya? Kakek, kamu menetapkan peraturan saat itu, melakukan sesuatu sesuai dengan hati nuranimu, dan jangan pernah menghasilkan uang ilegal. Sudah berapa lama sebelum ini terjadi? Olivia mengangguk dan setuju, ya, sekarang kakek masih di sini, Sarah sangat berani. Jika kakek pergi, Sarah akan benar-benar mengambil alih keluarga Hansel. Bukankah itu akan membawa keluarga Hansel ke dalam jurang maut? Kakek, cucuku berpikir bahwa Sarah tidak memenuhi syarat untuk itu. Bekerja di Yongle, dan itu akan merusak suasana Yongle. Kalian berdua mengatakan sesuatu, dan aku ikut bernyanyi. Sarah, mulai sekarang, kamu akan pulang dan istirahat. Kapan kamu tahu bahwa kamu salah? Kapan kamu akan kembali bekerja? Kata Nicholas dingin. Dia membuat keputusan ini setelah memikirkannya berulang kali. Meskipun dia ingin memimpin keluarga Hansel menjadi keluarga kaya, dia jelas tidak menggunakan cara yang tidak jujur. Tingkah laku Sarah sudah melanggar hukum pidana. Jika terus berlanjut maka tamatlah dia, dan Yongle juga tamat. Dia tidak ingin Yongle yang telah bekerja keras seumur hidup hancur di tangan Sarah. Ya. Sarah ingin membantah, tetapi tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah. Dia hanya mengangguk dan menjawab. Leona dan Karamatsu sangat marah. Ayo kembali. Julian tidak banyak bicara. Keluarga tersebut meninggalkan villa keluarga Hansel dengan putus asa. Andrew melirik Olivia dengan ekspresi bangga di wajahnya. Dia juga tidak menyangka Julian akan memaksa Sertia, tetapi bukannya mengungkap Alfred, Sertia malah memukulinya. Sarah diperas dengan mudahnya. Meskipun Nicholas belum mengambil kembali saham Anton, selama mereka terus ikut campur, hanya masalah waktu sebelum mereka mengambil kembali saham tersebut. Keluarga Anton. Aku sangat marah. Kamu benar-benar keras kepala. Kamu sebenarnya percaya pada orang luar dan tidak percaya pada cucumu sendiri. Leona duduk di sofa dengan marah. Anton berkata dengan suara rendah, juga, mungkin Sarah benar-benar melakukannya. Apa yang terjadi kemarin mungkin juga Julian dan Sarah bergabung untuk bertindak. Lagi pula, Julian tidak pergi ke jamuan keluarga kemarin, mungkin dia hanya pergi untuk mengatur ini. Kamu kentut, Leona mengutuk, tetapi kata kentut banyak diturunkan. Ketika Anton mengatakan ini, dia juga merasa hal itu mungkin akan terjadi lagi. Sarah, apakah itu benar-benar kamu dan Julian? Bu, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Bisa jadi aku. Sarah menitikkan air mata kesedihan. Bahkan jika kakeknya tidak mempercayainya, bahkan orang tuanya pun tidak percaya sekarang. Bu, aku yakin kakak Sarah atau keluarga Hansel Haylah yang menyebabkan masalah, kata Karamatsu. Della mengangguk, ya, keluarga kami telah memperoleh 50% saham, dan Sister Sarah telah mengambil posisi ketua lagi. Bagaimana mungkin Alfred, yang selalu mengendalikan kekuasaan keluarga, menyerah? Hei! Leona menghela nafas. Saya pikir saya akan menjalani kehidupan yang baik, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan mendapat banyak masalah. Tidakkah saya memiliki kesempatan untuk menjadi istri kaya dalam hidup ini? Julian menyarankan, bagaimana kalau kita melakukannya sendiri dan membuka perusahaan kita sendiri? Dengan kemampuan Sarah, dia pasti bisa membuat namanya terkenal di bidang kedokteran. Itu mudah untuk dikatakan. Leona memarahi, apakah Anda tahu berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk memulai sebuah perusahaan? Tahukah Anda betapa sulitnya memulai sebuah perusahaan? Julian berkata, jika kita tidak punya uang, kita bisa mendapatkan pinjaman. Mari kita mulai dari yang kecil. Selama perusahaan itu didirikan, dengan koneksi pribadi Sarah, kita tidak perlu khawatir tidak ada pesanan.
Ketika kita menjadi lebih besar di masa depan, kita bahkan dapat memproduksi obat-obatan kita sendiri. Lupakan saja, Karamatsu berkata, terlalu sulit untuk membuka perusahaan. Sekarang perusahaan bahan obat di Jiangzhou sudah jenuh. Terlalu sulit bagi perusahaan yang baru didirikan untuk memulai. Anton juga mengangguk, itu benar. Menurut statistik terbaru, ada lebih dari 3.000 perusahaan bahan obat di ibu kota farmasi tahun ini. Mereka tutup dan bangkrut. Tapi ada lebih dari 5.000. Leona juga memarahi, Julian, jangan memunculkan ide sembarangan, biarkan saja seperti ini. Ketika kemarahan orang tua itu mereda, Sarah masih bisa terus bekerja di Yonggel. Seluruh keluarga menuangkan air dingin padanya. Kamu benar-benar tidak punya tulang punggung. Julian juga tidak berdaya. Keluarga ini tidak dapat berpegang pada tembok, dan mereka masih ingin mengandalkan keluarga Hansel. Apakah saya benar-benar ingin memberitahu mereka bahwa seluruh kota baru antar era adalah milik saya, dan tidak mudah untuk membuka perusahaan bahan obat? Namun, Julian masih tidak mengatakan apapun. Lagi pula ini terlalu menakutkan. Meski keluarga ini bukan keluarga terbawah, namun mereka tetaplah anggota keluarga bernilai miliaran dolar. Siapa yang akan percaya jika mereka diberitahu bahwa mereka memiliki aset bernilai triliunan? Julian memandang Sarah dan berkata, Sarah, Anda yang memutuskan. Jika Anda benar-benar ingin melakukannya, maka kami akan membuka perusahaan kami sendiri. Anda mengenal begitu banyak orang besar, dan dengan bantuan orang-orang besar ini, Anda tidak akan melakukannya khawatir tentang pesanan. Sekarang selama kita bisa mendapatkan pinjaman, kita bisa mulai bekerja. Awalnya, Julian ingin menyisihkan beberapa ratus juta sebagai modal awal. Namun, Sarah mengingatkannya untuk tidak membicarakan uang di depan keluarganya. Sarah juga terguncang. Apa yang dikatakan Julian masuk akal. Sekarang dia telah berhubungan dengan ketua Qianjun Henry beberapa kali, dan Henry sangat menghormatinya. Dan dia juga berteman baik dengan Megan dari farmasi umur panjang. Jika sebuah perusahaan benar-benar bisa didirikan, tidak akan ada kekurangan pesanan. Benarkah, apakah kamu benar-benar ingin mengambil uang pinjaman untuk memulai sebuah perusahaan? Sarah memandang Julian, dan Julian memegang tangannya dengan ekspresi lembut di wajahnya. Aku berkata bahwa aku akan selalu bersama kamu, apapun yang kamu lakukan, aku mendukungmu, ini bukan hanya uang. Pinjaman, apa masalahnya? Ayo pergi ke Qianjun dan umur panjang sekarang, dapatkan kontrak pesanan senilai miliaran, lalu pergi ke bank untuk mendapatkan pinjaman dengan kontrak. Saya yakin bank akan memberi pinjaman. Lupakan, ayo santai sebentar. Beberapa hari lagi nenekmu akan berulang tahun. Ayo pergi ke rumah nenekmu di Jiangbe sebentar, hanya untuk bersantai. Kata Leona. Dia benar-benar tidak ingin Julian dan Sarah main-main. Jika Anda memulai sebuah perusahaan dan gagal, Anda harus menanggung hutang yang besar. Meskipun Anda tidak punya uang sekarang, setidaknya Anda tidak memiliki hutang. Ya, Karamatsu berkata, bukankah berita melaporkannya beberapa hari yang lalu? Beberapa bulan yang lalu perusahaan macam apa yang didirikan dan runtuh dalam waktu 3 bulan. Bosnya berhutang 300 juta. Dia begitu terbebani oleh hutang sehingga dia melompat dari atap lantai 18 dan hancur berkeping-keping. Ya, Anton mengangguk, masih sama. Skornya bagus, jangan main-main. Julian, kenapa tidak dilupakan saja? Sarah memandang Julian. Julian terdiam. Sarah akhirnya terguncang, tetapi sekarang ketika anggota keluarganya memberitahunya, dia menjadi malu lagi. Kalau begitu mari kita istirahat dulu, Julian tidak mengatakan apa-apa. Bab 122, Yongtai. Julian benar-benar tidak punya pilihan. Keluarga ini tidak ingin maju, mereka semua ingin duduk santai menikmati kesuksesan. Boom, boom, boom. Di luar pintu, terdengar ketukan di pintu. Leona memanggil, Karamatsu, buka pintunya. Karamatsu juga sedang tidak mood, dan melirik Della di sampingnya, istri, pergi. Della terlalu malas untuk bergerak, dan menatap Julian, Julian, pergilah. Julian cukup tertekan. Ini benar-benar hal yang sangat malas, jadi dia tidak berkata apa-apa, berdiri dan membuka pintu. Ada seorang lelaki tua berusia 70-an atau 80 berdiri di depan pintu. Lelaki tua itu mengenakan pakaian yang sangat sederhana dan memegang beberapa botol anggur berkualitas di tangannya. Kamu, siapa kamu? Julian menatap lelaki tua yang berdiri di pintu dengan kebingungan di wajahnya. Kamu adalah Julian. Saya Charles Hansel, kakek kedua Sarah. Oh, masuklah. Julian memimpin Charles ke dalam rumah. Ketika keluarga Hansel melihat Charles memasuki rumah, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi suram. Apa yang kamu lakukan di sini? Leona berkata dengan dingin. Leona, Charles datang membawa beberapa botol anggur berkualitas di tangannya dan meletakkannya di atas meja. Leona berkata dengan tidak sabar, ambillah, kamu tidak peduli. Julian melihat bahwa wajah seluruh keluarga tidak benar, dan dia juga bingung. Kapan Nicholas memiliki adik laki-laki? Mengapa dia tidak melihatnya setelah begitu lama datang ke keluarga Hansel? Sarah. Charles melihat Sarah ada di sana dan menatapnya dengan sedikit permohonan di wajahnya. Sarah, kakek kedua tidak punya pilihan selain datang ke pintu.
Kamu sekarang adalah ketuanya Yongle dan bertanggung jawab atas kekuasaan. Sekarang pabrik pemrosesan keluarga saya akan bangkrut, tidak dapat menerima pesanan, dan masih berutang pinjaman lebih dari 10 juta dolar dan gaji jutaan. Saat dia berbicara, dia berlutut di tanah. Lupakan saja, kakek kedua, tolong, oke. Demi menjadi sebuah keluarga, bantu Yongtai. Sarah berdiri tepat waktu dan mendukung Charles yang sedang berlutut di tanah. Kakek kedua, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Sarah, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu lupa apa yang kakek katakan? Kamu tidak akan pernah berhubungan dengan Charles Hansel sampai mati. Karamatsu berdiri dan memarahi. Ini. Sarah tampak malu. Sarah melirik Charles dan berkata, kakek kedua, saya tidak dapat membantu Anda. Belum lagi saya bukan lagi ketua Yongle. Bahkan jika saya masih ketua Yongle, saya tidak berani membantu Anda. Mendengar ini, Charles buru-buru mundur beberapa langkah. Jika dia tidak mencapai situasi putus asa, dia tidak akan mampu melakukan hal ini dan memohon pada Sarah. Dia pergi dengan kecewa. Julian bertanya, Sarah, dia benar-benar kakek kedua Anda, kenapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Sarah berbisik, dia memang kakek kedua saya, tetapi lebih dari 20 tahun yang lalu, dia memiliki konflik dengan kakeknya. Memisahkan diri dari Yongle dan mendirikan pabrik pengolahan Yongtai sendiri. Saat itu, terjadi keributan besar mengenai pembagian harta keluarga. Ketika keluarga itu berpisah, kakek saya berkata bahwa dia tidak akan pernah berhubungan dengan yang kedua. Kakek sampai mati. Selama bertahun-tahun, kedua keluarga benar-benar tidak ada kontak. Jadi begitu. Julian tidak menyangka bahwa keluarga Hansel masih memiliki sejarah ini. Leona berkata, oke, Sarah, jangan perhatikan. Jika lelaki tua itu mengetahui hal ini, dia pasti akan marah. Kamu tidak tahu betapa kerasnya kedua lelaki tua itu memarahi satu sama lain saat itu. Julian berpikir sejenak dan berkata, Sarah, menurutku ini adalah kesempatan bagus. Hah? Sarah memandang Julian. Julian berkata, meskipun saya tidak tahu pabrik pengolahan Yongtai milik kakek kedua Anda, itu seharusnya merupakan pabrik besar yang telah berdiri selama beberapa dekade. Pabrik ini memiliki karyawan dan peralatan yang lengkap. Sekarang hanya membutuhkan sedikit modal kerja dan beberapa pesanan. Ini jauh lebih mudah daripada memulai dari awal lagi. Maksudmu? Hati Sarah tergerak, maksudmu, biarkan aku mendapatkan uang untuk mengambil alih Yongtai kakek kedua. Omong kosong. Leona memarahi, kedua keluarga kita tidak pernah berhubungan satu sama lain. Jika lelaki tua itu mengetahui hal ini, dia akan mengambil kembali saham keluarga kita. Sarah, ini hampir akhir bulan dan dividen akan segera dibagikan. Mencari masalah. Julian berkata, Bu, Anda masih ingin mengandalkan Nicholas. Dengan Alfred dan keluarganya di sini, hanya masalah waktu sebelum sahamnya diambil kembali. Dengarkan saya tentang masalah ini. Saya akan mencari cara untuk mendapatkan uang itu. Bagaimanapun, keluarga Hansel tidak ingin melihat Sarah. Dalam hal ini, mengapa saya tidak dapat menggunakan koneksi saya untuk melakukannya sendiri? Mendengar ini, Leona juga terharu. Karamatsu berkata, Julian, tahukah kamu seberapa besar Yongtai? Meskipun jauh lebih lemah dari Yongle, ini tetap merupakan pabrik besar. Bahkan kakek kedua berkata bahwa Yongtai akan segera tutup. Tidak hanya tidak bisa menerima pesanan, kamu masih berhutang pinjaman 10 juta. Tidak mudah bagimu untuk mengambil alihkan. Apalagi, Yongtai juga merupakan hasil kerja keras kakek kedua hampir sepanjang hidupnya. Tidak peduli berapa banyak uang yang dia berikan, dia mungkin tidak akan melakukannya. Berikan padamu. Anton mengangguk, ya, itu masuk akal. Selain itu, apakah kamu punya uang? Julian berkata dengan acuh tak acuh, itu hanya uang. Aku akan menemukan jalan. Leona juga tergerak. Jika uang tersebut benar-benar dapat dikumpulkan, Yongtai, yang mengambil alih Charles, pasti akan dapat menerima pesanan dengan karyawan dan peralatan yang ada, serta hubungan Sarah dengan Qianjun Group dan farmasi umur panjang. Ini jauh lebih baik daripada marah pada keluarga Hansel. Sarah, ibu mendukungmu secara mental. Aku sudah lama tidak senang dengan kekeras kepalaan Nicholas. Jika aku bisa melakukannya sendiri kali ini, aku akan melakukannya sendiri, tapi ibu hanya bisa mendukungmu secara mental, dan ibu bisa. Ayah, apa maksudmu? Sarah memandang Anton. Anton melirik Leona dan berkata, aku akan mendengarkanmu. Keluarga itu berdiskusi bersama, dan mereka semua merasa bahwa daripada kembali ke keluarga Hansel dan menanggung akibatnya, lebih baik melepaskan diri dari keluarga Hansel sepenuhnya dan menang sekali. Mendapat dukungan moral dari keluarganya membuat Sarah langsung bersemangat. Dia menarik Julian dan berkata dengan tidak sabar, kalau begitu ayo kita cari kakek kedua dulu. Ya. Julian mengangguk. Charles pergi ke rumah Sarah, tetapi mengetahui bahwa Sarah bukan lagi ketua Yongle. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk meletakkan wajah lamanya dan bertanya pada Nicholas. Dia pergi ke villa keluarga Hansel. Namun, dia dipermalukan dan akhirnya diusir. Setelah berdiskusi dengan keluarganya, Sarah keluar. Ketika dia hendak pergi ke rumah Charles, dia menemukan Charles berjalan dengan sedih dari arah villa keluarga Hansel. Dia menarik Julian dan berjalan cepat. Kakek kedua.
Charles mengangkat kepalanya dan melirik Sarah. Dengan air mata di wajah lamanya dan ekspresi lesu, dia berseru, Sarah. Sarah bertanya, apakah kamu akan memohon pada kakek? Hei! Charles menghela nafas dalam-dalam, Tuhan ingin hancurkan Yongtai. Dia menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi. Sarah berteriak, kakek kedua, aku ingin mengambil alih Yongtai, menurutmu tidak apa-apa? Hah? Charles menoleh ke arah Sarah, kamu ingin mengambil alih Yongtai. Sarah mengangguk, baiklah, Anda yang menentukan harga. Jika harganya tepat, saya akan menemukan cara untuk mendapatkan uang dan mengambil alih Yongtai. Charles segera memarahi, Sarah, apakah Anda berkolusi dengan Nicholas? Melihat itu Yongtai, sedang dalam krisis. Saya ingin mengambil kesempatan untuk membuat harga rendah merger dan akuisisi. Saya katakan, itu tidak mungkin. Bahkan jika saya kehilangan segalanya, saya tidak akan pernah membiarkan kerja keras saya selama sebagian besar hidup saya jatuh ke tanganmu. Julian berkata, kakek kedua, jangan terlalu bersemangat, dengarkan saja kami pelan-pelan. Sarah juga berkata, ya, kami ingin mengambil alih Yongtai sepenuhnya, tapi yang pasti tidak akan terlalu rendah. Harga. Anda juga telah mendengar tentang hubungan saya dengan Qianjun Group dan farmasi umur panjang. Selama saya mengambil alih, Yongtai akan semakin berkembang. Oke, ayo lakukan ini, saya akan memberi Anda 100 juta, dan Anda mentransfer semua ekuitas Yongtai kepadaku. Tapi jangan khawatir, aku berjanji, kamu akan tetap menjadi direktur Yonggel. Benarkah? Charles tampak tidak percaya dengan Sarah. Yongtai berada dalam krisis dan berhutang banyak hingga puluhan juta. Yonggel tidak ada nilainya sama sekali sekarang, semua peralatan di pabrik paling berharga 10 juta. Barang-barang lain di pabrik berjumlah puluhan ribu. Kini Sarah sebenarnya menghabiskan 100 juta untuk membelinya, dan berjanji bisa terus menjadi direktur pabrik. Sarah mengangguk dan berkata, baiklah, selama Anda setuju, saya tidak hanya akan membiarkan Anda terus menjadi direktur pabrik, tetapi saya juga akan memberi Anda 10% sahamnya. Ketika Yongtai menjadi lebih besar, Anda bisa saja tunggu dividennya. Oke, kakek kedua berjanji padamu. Bab 123, Pinjaman Ilegal. Kakek kedua, apakah kita akan menjalani prosedur pemindahan sekarang? Sarah memandang Charles. Oke, tapi, Sarah, apakah kamu punya uang? Setelah bersemangat, Charles menjadi tenang dan bertanya dengan ragu, apakah kamu memanfaatkan kakek kedua untuk bersenang-senang? Sarah memandang Julian, beri aku kartunya. Julian dengan sadar mengeluarkan kartu naga hitam. Sarah bertanya, berapa banyak uang yang ada di kartu itu? Dia tahu bahwa Julian telah menghasilkan uang sebelumnya, dan itulah sebabnya dia pergi ke pengadilan militer dan dikeluarkan dari militer. Tapi dia tidak tahu berapa banyak uang yang dimilikinya. Tidak banyak, hanya 200 juta, kata Julian, angka yang sangat konservatif. 200 juta sudah cukup untuk menyelesaikan masalah Sarah saat ini. Dana akuisisi 100 juta dan modal kerja 100 juta. Dia tidak berani bicara terlalu banyak karena takut menakuti Sarah. Ngomong-ngomong, kartumu bahkan tidak memiliki nomor kartu. Bagaimana kamu bisa mentransfer uang? Sarah memandang kartu naga hitam dengan kebingungan di wajahnya. Hei, itu terikat pada KTP. Nomor KTP saya adalah nomor kartunya, Julian terkekeh. Charles menatap Julian dengan ragu. Dia juga mendengar bahwa Julian hanyalah menantu dari rumah ke rumah yang tidak memiliki uang dan kekuasaan. Sekarang dia sebenarnya punya 200 juta di kartunya. Tapi, itu bukan urusannya. Sarah, ayo pergi ke perusahaan untuk menandatangani perjanjian. Perusahaan Yongtai. Meski Yongtai tidak berskala besar, namun tetap memiliki gedung perkantoran. Saat ini, perusahaan Yongtai, kantor pimpinan. Duduk di sofa adalah seorang pria berusia 20-an. Pria ini mengenakan merek terkenal dan memiliki banyak uang. Dia juga menggendong seorang gadis muda. Di kantor, ada seorang pria berusia 40-an berdiri. Pria memakai jas dan dasi. Dia terus melepaskan ikatan dasinya, dan butiran keringat muncul di dahinya. Tuan Michael, kami akan mencari cara untuk membayar kembali uang itu sesegera mungkin. Bisakah Anda memberi kami waktu beberapa hari lagi? Pria parubaya itu menyeka keringat di dahinya dan berbicara dengan hormat kepada pria yang duduk di sofa. Dia adalah putra Charles, David Hensel. Dia juga salah satu penanggung jawab Yongtai. Pria bernama Tuan Michael melirik David dengan senyum main-main di wajahnya. David, apakah kamu masih bisa meminjam uang dari Yongtai? Bahkan jika kamu bisa meminjamnya, lalu kenapa, bukan berarti kamu tidak bisa menerima pesanan, bukan? Jika kamu ingin bangkrut, aku menepati janjiku. Jika kamu menggadaikan Yongtai kepadaku sekarang, 10 juta hutangmu akan diampuni. Aku juga bisa memberimu 10 juta lagi. Bagaimana? Tentu saja, saya tidak akan pernah menjual Yongtai. Sikap David sangat tegas. Yongtai telah bekerja keras selama puluhan tahun, dan telah melalui banyak badai, sehingga saat ini bisa dijual dengan harga murah. Wajah Tuan Michael menjadi gelap dan dia mengeluarkan IOU. Ini adalah IOU yang ditulis oleh Charles. Saya meminjam 10 juta.
Jangka waktunya 3 bulan. Bunganya 5 juta. Totalnya 15 juta. Apa yang tertulis di IOU jelasnya, jika Anda tidak dapat membayar kembali uang tersebut pada saat jatuh tempo, Anda akan menggunakan Yongtai sebagai hipotek. Itu tertulis hitam putih. Apakah Anda masih ingin gagal membayar utangnya? Aku. David membuka mulutnya, tapi tidak bisa bicara. Dia berbalik dan melihat keluar pintu. Ayahnya sudah pergi untuk meminjam uang, dan menghitung waktu, dia seharusnya sudah kembali sekarang. Tuan Muda Conti, apa yang kamu bicarakan? Panggil saja pengacara dan tuntut Yongtai. Kita punya IOU, jadi apa yang kita takutkan? Gadis muda dalam pelukan Tuan Muda Conti berkata dengan suara marah. Seorang wanita bergegas, dengan ekspresi panik di wajahnya, dan berkata, saya mengerti, Ketua. Ini tidak baik, sesuatu terjadi di pabrik, selusin truk besar datang, mengatakan bahwa mereka tidak akan membayar gaji hari ini, jadi mereka harus membayarnya. Bawalah peralatan untuk dijual. Mendengar ini, David sepertinya kehilangan energinya dan langsung jatuh ke tanah. Sudah berakhir, Yongtai benar-benar sudah berakhir. Pada saat ini, Charles masuk ke kantor bersama Sarah dan Julian. Ayah. David langsung berdiri dan bertanya dengan tergesa-gesa, bagaimana? Apakah kamu sudah meminjam uangnya? Melihat Sarah di belakangnya, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Yong, Ketua Yonggel, Sarah, sungguh itu kamu, bagus, Yongtai selamat. Michai, yang sedang duduk di sofa, juga melihat ke arah orang-orang yang masuk. Dia berasal dari keluarga Conti. Posisi keluarga Conti di Jiangzhou sangat memalukan, tidak sebaik keluarga besar itu, tetapi jauh lebih baik daripada keluarga kelas 2 seperti keluarga Hensel, memiliki aset miliaran, dan keberadaan seperti itu tidak berada di atas maupun di bawah. Sebagai penduduk asli Jiangzhou, Michael secara alami mengenal Yonggel Sarah. Bukankah Charles dan Nicholas tidak berhubungan satu sama lain selamanya? Mengapa Sarah ada di sini? Michael bingung. Dia bekerja sangat keras untuk memenangkan Yongtai. Setelah menyelidiki latar belakang Yongtai secara menyeluruh, dia setuju untuk meminjamkan uang. Melihat Yongtai akan mendapatkannya, Sarah tiba-tiba muncul. Bukankah ini Yonggel Sarah? Michael berdiri, mengulurkan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, halo, Tuan Hensel, saya Michael dari keluarga Conti. Hah? Sarah meliriknya, cantik ada ekspresi dingin di wajahnya. Michael menarik tangannya karena malu dan berkata dengan senyum canggung, Tuan Hensel, Anda datang ke Yongtai. Apakah Anda akan meminjamkan uang ke Yongtai? Julian berkata, apa yang Anda pinjam? Kami di sini untuk memperoleh dan ambil alih Yongtai. Apa? Setelah mendengar ini, David mengubah ekspresinya dan berteriak, ayah, kamu sebenarnya ingin menjual Yongtai. Charles menjelaskan, ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolong, dan Sarah bersedia untuk mengakuisisi 100% saham Yongtai, dan Sarah juga berjanji bahwa tidak akan ada pergantian personel setelah akuisisi, dan dia juga akan memberi kami 10% saham sebagai hadiah. David menghela napas lega. 100 juta masih bisa diterima. Kalau dikemas dan dijual, mengingat situasi Yonggel saat ini, dianggap bagus jika bisa dijual seharga 20 juta. Ekspresi Michael berubah suram. Dia bekerja keras untuk Yongtai. Saat dia hendak mendapatkannya, Sarah muncul di tengah jalan. Namun, dia benar-benar tidak berani menantang Sarah. Ini adalah orang yang memiliki hubungan yang relatif baik dengan grup Qianjun dan grup umur panjang. Dan beberapa waktu lalu, di jamuan makan Meghan, pemandangan puluhan pria besar yang berlutut di hadapannya masih tergambar jelas di benaknya. Jika Sarah marah dan Sarah memanggil Henry, keluarga Conti akan hancur. Sekuat keluarga Baker, mereka tidak bisa menahan siksaan Henry, keluarga Conti tertinggal jauh dibandingkan keluarga Baker. Sekarang, alangkah baiknya bisa mendapatkan kembali uang yang saya pinjam. Setelah memikirkan hal ini dengan jelas, ekspresinya melembut, dan dia berkata sambil tersenyum, ternyata Tuan Hensel datang untuk mengambil alih Yongtai. Kebetulan saya datang untuk menagih hutang. Yongtai berhutang 10 juta kepada saya, dan bunganya 5 juta, ini IOU. Sarah mengambil IOU dan melihat bahwa pokoknya 10 juta, jangka waktunya 3 bulan, dan bunganya 5 juta. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, bunga 5 juta selama 3 bulan. Apa yang kamu lakukan lebih menakutkan daripada rentenir. Ini adalah pinjaman ilegal. Yongtai tidak akan menerima uang ini. Jika kamu ingin Yongtai mengembalikan uangnya, ikuti saja prosedur formal. Julian ekspresi penghargaan. Sarah masih memiliki beberapa keterampilan. Michael juga terlihat malu. Ini memang pinjaman ilegal dan tidak diakui hukum. Bolehkah saya meminta kepala sekolah saja? Menghadapi Sarah, dia berkompromi. Tuan Muda Conti, apa yang kamu lakukan? Ini 5 juta. Bagaimana kamu bisa mengatakan kamu tidak menginginkannya? Gadis muda yang duduk di sofa merasa cemas. Michael berjanji padanya bahwa ketika dia mendapatkan Yongtai, dia akan menghadiahinya 1 juta. Sekarang Yongtai tidak bisa mendapatkannya, bahkan bunganya pun tidak. Dia berdiri, menunjuk ke hidung Sarah, dan mengutuk, siapa kamu? Apa yang harus kamu lakukan di sini? Keluar dari sini. Pak.
Michael menamparkan gadis muda itu dengan punggung tangannya. Kekuatan tamparan ini relatif kuat sehingga menyebabkan tubuhnya terjatuh ke atas sofa, dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Tuan Hansel, dia hanya seorang pelacur. Dia belum pernah melihat adegan besar. Dia tidak tahu dari mana Tuan Hansel berasal. Tolong jangan tersinggung oleh Tuan Hansel. Sarah terlalu malas untuk berbagi sepengetahuannya, jadi dia menerima IOU dan berkata, 10 juta dolar. Saya menerima utangnya, Anda kembali dulu, dan saya akan menelpon Anda untuk memberitahu Anda setelah saya mengurus tindak lanjutnya. Ya. Michael tidak berani mengatakan tidak. Dia meraih wanita yang tertegun itu dan pergi. Julian mengacungkan jempol, sayang, kamu sangat kuat sekarang, bahkan orang kaya yang sinis ini pun menghormatimu. Kata-kata Julian mengingatkan Sarah pada pria bertopeng hantu yang menyelamatkannya. Dia berada di tempatnya sekarang, semua berkat pria bertopeng hantu. Dia sedikit linglung, lalu tanpa berpikir panjang lagi, dia berkata, kakek kedua, mari kita lakukan prosedur pemindahannya dulu. Bab 124, Penagihan Hutang. Proses transfernya lancar. Charles meminta sekretarisnya untuk membuat kontrak transfer, sementara Julian langsung masuk ke perbankan online dan mentransfer 100 juta ke rekening pribadi Charles. Pada saat yang sama, Julian juga mentransfer 100 juta ke rekening perusahaan sebagai modal kerja. Transfer berhasil dan perjanjian ditandatangani. Charles tampaknya jauh lebih tua. Dia memandang Sarah, menepuk pundaknya dan berkata, Sarah, Yongtai akan diserahkan kepadamu mulai sekarang. Yongtai tidak dapat berkembang di tanganku. Saya harap kamu dapat memimpin Yongtai ke kemuliaan. Sarah bersumpah, kakek kedua, jangan khawatir, saya pasti akan memimpin Yongtai menuju kemuliaan. Ngomong-ngomong, David memikirkan sesuatu, memandang Sarah dan berkata, Sarah, sekarang perusahaan para karyawan membuat keributan di pabrik. Selusin truk telah dipanggil. Jika gaji tidak dibayarkan hari ini, peralatan pabrik akan dijual. Apa? Wajah Sarah sedikit berubah. Dia menghabiskan 100 juta hanya untuk menyukai pabrik, peralatan, dan karyawan Yongtai. Kalau peralatannya dirampas, 100 jutanya akan terbuang percuma. Teringat sejenak. Ayo kita lihat. Mereka segera meninggalkan gedung perkantoran dan menuju area pabrik. Pabrik pengolahan Yongtai. Selusin truk besar dan ratusan karyawan berkumpul di depan pintu gerbang. Pemimpinnya adalah seorang pria agak gemuk berusia 40-an. Dia meneriaki seorang pria berusia 20-an, Jerry, sebaiknya kamu tidak menghentikanku, buka pintu pabrik dengan cepat. Buka dengan cepat, kamu tidak punya uang untuk membayar gaji, dan kamu tidak akan membiarkan kami menjual peralatan. Ya, apa yang masih kamu lakukan dengan peralatan ini? Apakah kamu masih berpikir untuk kembali? Jika kamu bahkan tidak bisa menerima pesanan, tidak ada gunanya tinggal di pabrik ini. Banyak karyawan yang berteriak. Wakil Direktur Jerry, Anda juga seorang karyawan veteran di pabrik. Sekarang ada kesulitan di pabrik. Jika Anda tidak membantu kami melewatinya, mengapa Anda tidak menambahkan penghinaan pada luka itu? Tahukah Anda apa itu? Berarti mengambil peralatannya. Artinya Yongtai tidak bisa lagi bangkit. Di gerbang pabrik, pria berusia 20-an itu terus membujuk. Dia adalah putra David, Jerry. Dia bekerja di pabrik sebagai supervisor gudang. Semuanya, percayalah, Yongtai pasti bisa melewati kesulitan ini. Kakek akan segera bisa meminjam uang. Bah, aku masih meminjam uang. Siapa yang tidak tahu kalau Yongtai berhutang lebih dari 10 juta, dan dia menang jangan ambil peralatannya sekarang. Peralatan itu akan digadaikan kepada orang lain, dan ketika Yongtai bangkrut, siapa yang akan membayar gaji kita? Jerry, wakil direktur, terus menghasut para karyawan. Semuanya, pabrik ini sudah tidak tersedia lagi. Saya telah menemukan pabrik yang bagus. Saya juga wakil direktur. Gajinya jauh lebih tinggi daripada di Yongtai. Saya akan memimpin semua orang untuk berganti pekerjaan bersama-sama. Ya, ini rusak pabrik, kenapa kita harus menunggu? Jika Jerry berani memblokirnya, pukul saja aku. Sekelompok orang bergegas, mengambil kunci Jerry dalam sekejap, dan memaksa pintu pabrik terbuka. Beberapa orang datang dari kejauhan. Ini adalah Charles, Sarah, Julian dan lainnya. Charles melihat banyak karyawan melakukan kerusuhan, dan dengan cepat datang dan berteriak, apakah ada undang-undang lagi? Melihat kedatangan Charles, karyawan yang melakukan kerusuhan ini juga menjadi lebih tenang. Jerry datang dan berkata dengan suara sinis, Direktur, jangan salahkan kami. Kami tidak dapat menahannya. Kami belum dibayar selama beberapa bulan. Kami juga harus makan dan menghidupi keluarga kami. Ya. Tidak ada satu sen pun di rekening perusahaan sekarang, dan masih berhutang lebih dari 10 juta. Jika kita tidak mengambil peralatan itu sekarang, apakah kita menunggu untuk menggadaikannya kepada orang lain? Lalu siapa yang akan membayar gaji kita? Direktur, istri saya akan melahirkan dan tidak ada yang dapat saya lakukan. Direktur, saya telah bekerja di Yongtai selama 5 tahun, tetapi ibu saya yang sudah tua sakit parah dan pabrik belum membayar gaji saya selama 3 bulan. Cukup banyak, para karyawan berbicara satu demi satu. Hei! Charles menghela napas dalam-dalam.
Mengapa dia tidak memahami kesulitan yang dihadapi para karyawan di pabrik? Dia menunjuk ke arah Sarah di samping dan berkata, ini adalah ketua baru perusahaan, Sarah. Mulai sekarang, Sarah akan bertanggung jawab atas Yongtai. Jangan khawatir, semuanya. Yongtai sekarang kaya dan akan membayar gaji semua orang segera. Apa, Sarah? Sarah dari Yonggel, mengapa dia datang ke Yongtai? Direktur, apakah ini benar? Banyak karyawan memandang Sarah. Sarah melangkah maju dan berkata dengan lantang, ya, ini benar. Setiap orang akan mendapatkan gajinya hari ini. Mereka terutang 3 bulan sebelumnya. Saya memutuskan untuk memberi Anda gaji setengah bulan lebih banyak sebagai kompensasi, ketika perusahaan berada di jalur yang benar. Sekali lagi, saya berjanji Anda akan datang bekerja setiap hari, bekerja lembur setiap hari, dan gaji Anda setidaknya akan berlipat ganda. Mendengar ini, semua orang bersemangat. Jerry segera berlari dan membungkuk, Tuan Hansel, halo, saya Jerry, wakil direktur. Hah? Sarah melirik Jerry. Dia telah melihat semuanya, dan Jerry lah yang memimpin. Ia juga mendengar bahwa orang tersebut mengatakan bahwa ia telah menemukan majikan baru dan ingin membawa karyawannya ke pekerjaan lain. Tuan Hansel, saya telah bekerja di Yongtai selama 8 tahun. Saya telah bekerja keras dan menganggap Yongtai sebagai rumah saya. Anda dipecat, Sarah melirik Jerry. Apa? Mata Jerry melebar. Dia pikir dia salah dengar. Tuan Hansel, apakah Anda memecat saya? Pergi ke Departemen Keuangan untuk mengambil gaji Anda, lalu kemasi barang-barang Anda dan keluar. Sarah juga pernah bertanggung jawab atas Yonggel, jadi untuk hal ini, dia bisa menanganinya dengan sangat baik. Yongtai berada dalam situasi khusus sekarang. Orang ini yang memimpin dalam membuat masalah. Dia pasti akan melakukan ini lagi jika dia tidak dipecat. Sedangkan untuk karyawan lainnya, mereka benar-benar tidak punya pilihan selain melakukannya. Apalagi Yongtai sekarang sangat membutuhkan orang dan tidak bisa memecat mereka semua. Mereka harus membunuh ayam untuk menakuti monyet. Jerry tiba-tiba melompat dan berteriak, saya telah bekerja di Yongtai selama 8 tahun dan bekerja keras. Anda ingin memecat saya segera setelah saya menjabat. Mengapa Anda tidak memecat semua orang? Dia memandang banyak karyawan. Semuanya, ini pasti rencana Charles untuk menunda perang. Saya telah mendengar bahwa Yonggel telah memperluas bisnisnya baru-baru ini. Bagaimana dia bisa memiliki uang untuk mengakuisisi Yongtai? Selain itu, semua orang tahu tentang hubungan antara Charles dan Nicholas. Nicholas kemungkinan besar akan mengeluarkan uang. Bantu Yongtai. Semua orang mendengarkan saya dan mengundurkan diri bersama. Saya sudah menemukan pekerjaan baru dan saya akan mengajak Anda bekerja bersama. Banyak orang terguncang. Karena apa yang dikatakan Jerry memang benar. Wakil Direktur Jerry, saya ikut dengan Anda. Saya juga ikut dengan Anda. Satu orang berbicara, dan banyak orang mengutarakan pendapatnya. Jerry tampak bangga. Dia adalah wakil direktur pabrik, dan orang-orang ini semua adalah bawahannya. Mereka akan mendengarkan kata-katanya. Dia memandang Sarah dengan bangga dan berkata, Tuan Hansel, saya telah bekerja di perusahaan selama 8 tahun dan sekarang menjadi wakil direktur. Jika Anda memecat saya, itu sama dengan memecat sebagian besar orang di pabrik. Sarah tidak terintimidasi oleh Jerry. Berkata dengan suara dingin, jika kamu ingin pergi, aku tidak akan pernah memaksamu untuk tinggal. Ayo pergi ke Departemen Keuangan. Untuk menyelesaikan gaji sekarang, Jerry tertawa dan berkata, pelunasan gaji, apakah masih ada uang di rekening perusahaan Yongtai? Benar-benar membuat saya tertawa. Tuan Hansel, jika Anda berjanji untuk melipat gandakan gaji saya sekarang, saya tidak akan pergi. Jika saya tidak pergi, tidak ada yang akan pergi. Sarah menunjuk keluar, mereka yang ingin pergi, silahkan pergi. Jerry ketakutan. Ini sebenarnya tidak membuat Sarah takut. Dia berteriak, semuanya, ayo pergi dan selesaikan gajinya. Saya ingin melihat apakah Yongtai dapat memberikan uang hari ini. Jerry tampak yakin bahwa Sarah yakin. Pecat aku. Begitu saya pergi, pabrik Yongtai akan lumpuh. Sebagian besar dari lebih dari 100 orang di gerbang pabrik mengikuti Jerry, dan hanya sekitar 20 orang yang tetap menonton. Sarah memandang orang-orang yang tersisa dan berkata, bagus sekali. Mulai sekarang, gaji Anda akan meningkat sebesar 20%. Terima kasih, Tuan Hansel. Mereka yang tetap tinggal memiliki wajah bahagia. Bab 125, Perencanaan Masa Depan. Pertengkaran antar karyawan tidak mempengaruhi mood Sarah. Menurutnya, sebuah perusahaan tidak membutuhkan ngengat. Jika dia ingin pergi, dia tidak akan pernah mempertahankannya. Siapapun yang bertahan akan diberikan dukungan gaji terbaik. Tuan Hansel, izinkan saya membawa Anda ke pabrik untuk melihat-lihat. Charles memberi isyarat undangan dan mengundang Sarah untuk memasuki pabrik. Ayah, kakek. Jerry menemukan kesempatan untuk menyela. Dia memandang Sarah dengan kebingungan di wajahnya, kakek, apa yang terjadi? Mengapa ketua pabrik kami menjadi Yonggel Sarah? Charles menjelaskan, Yongtai telah menjadi kerja keras kami selama beberapa dekade. Saya benar-benar tidak tega jatuh ke tangan orang luar. Sarah bukan orang luar. Tinggalkan Yongtai di tangan Sarah dan Yongtai akan berkembang.
Kakek kedua, saya pasti akan memenuhi harapan Anda. Kelompok itu memasuki pabrik. Tuan Hansel, peralatan di pabrik baru saja diganti. Kami menghabiskan lebih dari 50 juta dolar untuk mengganti peralatan ini, dan sekarang masih 80% baru. Setelah memasuki pabrik, Charles memimpin Sarah ke pabrik bengkel terus perkenalkan. Ya. Sarah mengangguk. Dia puas. Bangunan pabriknya lumayan bagus, peralatannya juga bagus, teknisinya juga ada. Walaupun ada yang hilang, tapi tidak mempengaruhi keadaan secara keseluruhan, sekarang hanya perlu beberapa pesanan untuk merevitalisasi Yongtai. Sangat sulit bagi orang lain untuk mendapatkan pesanan dari perusahaan besar. Sarah mudah mendapatkan pesanannya. Saudari Sarah, apakah kamu benar-benar mengenal Qian Jun Henry, panjang umur Megan dan orang-orang besar lainnya? Bisakah kamu benar-benar mendapat perintah dari orang-orang besar ini? Tanya Jerry. Dia juga telah mendengar tentang urusan Yonggel baru-baru ini. Namun, ini hanya rumor, dan dia tidak mengetahui situasi sebenarnya. Sarah tersenyum dan berkata, saya seharusnya bisa mendapatkan pesanannya. Saya akan pergi ke farmasi umur panjang untuk mencari Tuan Turner di sore hari. Saya akan melakukannya pesan-pesanan terlebih dahulu dan biarkan Yongtai beroperasi secara normal. Tindak lanjuti. Serangkaian masalah akan berangsur-angsur membaik. Ini bagus, seru Jerry bersemangat. Segalanya tidak berjalan baik tahun ini. Banyak pabrik baru didirikan. Para bos pabrik baru ini memiliki kontak dengan kelompok besar dan bisa mendapatkan pesanan terlebih dahulu. Hal ini berdampak besar pada beberapa pabrik tua yang tidak ada kaitannya, banyak pabrik pengolahan tua yang bangkrut dan tutup. Sekarang Yongtai bisa mendapat pesanan, jadi karyawan di pabrik punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Sarah bersumpah, mulai sekarang, orang-orang di pabrik akan bekerja lembur setiap hari sampai mereka kelelahan. Sarah memiliki pemahaman mendalam tentang karyawan tingkat bawah. Pendapatan karyawan terutama berasal dari kerja lembur. Gaji biasa hanya sekitar 2.000. Jika Anda tidak bekerja lembur, Anda hanya dapat memperoleh 2.000 dolar sebulan. Kalau kerja lembur bisa dapat 5-6 ribu, atau bahkan 7-8 ribu sebulan. Meski melelahkan, namun saat ini masyarakat sedang mencari pekerjaan, mereka rela mencari pabrik dengan waktu lembur yang banyak. Kakek kedua, kamu juga sudah paham dengan semua urusan di pabrik. Kamu akan mengambil posisi direktur pabrik dulu. Pergi ke Departemen Keuangan untuk mengambil gaji mereka. Berapa biayanya untuk setiap orang? Dapatkan gaji setengah bulan. Ya. Charles tidak berani mengeluh sama sekali tentang pengaturan Sarah. Sekarang Sarah adalah ketuanya, dia tidak bisa berkata apa-apa meskipun dia dipecat. Segera setelah itu, Sarah melihat ke arah David dan berkata, Paman, pasti akan ada beberapa perubahan pada personel di perusahaan. Ngengat tidak diperbolehkan berada di perusahaan, dan tidak ada orang yang diperbolehkan makan dan minum. Anda bisa menjadi wakil presiden dulu. Mengenai pergantian personel di masa depan, saya akan membuat rencana terperinci setelah saya sepenuhnya mengambil alih perusahaan dan memahami perusahaan. Ya, David mengangguk. Juga, saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Nama Yongtai pasti akan diubah. Setelah perusahaan beroperasi normal dan kota baru komersial lintas era sepenuhnya menarik investasi asing, perusahaan akan diganti namanya, direorganisasi secara komprehensif, dan menjadi grup baru. Akan didirikan untuk menetap di Cross Era. Kota baru. Hah? Kata-kata Sarah membuat beberapa orang berseru. Mereka bukannya tidak puas dengan perubahan nama tersebut, namun terkejut dengan perpindahan ke kota komersial baru yang mengubah era. Sebagai orang Jiangzhong, mengapa mereka tidak tahu tentang kota perdagangan lintas era yang baru? Pembangunan kota baru ini dimulai 5 tahun lalu dan memakan waktu 5 tahun penuh untuk menyelesaikannya. Merupakan kota baru yang akan dibangun menjadi pusat keuangan kelas 1, yang akan menjadi representasi Jiangzhong di masa depan. Mereka mendengar bahwa hanya perusahaan besar yang berhak untuk menetap, dan untuk menetap diperlukan pembayaran satu kali sebesar 100 juta. Setelah masuk, Anda dapat membuka klinik medis di Medical Street di kota baru. Anda dapat membuka toko pakaian di kota pakaian. Anda bisa membuka restoran di food court. Selama perusahaan besar menetap, mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan. Dan untuk satu kali penyelesaian, seperti memasuki food court, biaya satu kali juga sangat tinggi. Mereka tidak pernah bermimpi bisa menetap di kota baru yang bertahan lama. Hansel, Tuan Hansel, apakah ini benar? Jerry sedikit bersemangat. Cobalah, ini mungkin tidak berhasil. Sejujurnya, Sarah tidak tahu pasti. Dia sudah mempersiapkannya ketika berada di Yonggel, terus mengembangkan bisnisnya, hanya untuk meningkatkan kekuatan perusahaan dan mendapatkan kualifikasi untuk menetap. Yongtai jauh lebih lemah dari Yonggel, dan dia merasa lebih tidak yakin. Tapi, ini adalah mimpinya. Ini juga merupakan impian semua perusahaan. Jika Anda menetap di kota baru yang mengubah zaman, Anda akan dilindungi oleh kelompok pengubah zaman, yang akan memberi Anda banyak manfaat di masa depan. Apalagi dia merasa bisa melakukannya. Karena seorang pria. Dia tidak bisa tidak memikirkan keluarga Nat yang dia selamatkan dan pria berwajah hantu yang juga menyelamatkannya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia selalu merasa orang ini masih hidup dan berada di sampingnya, diam-diam membantunya di belakangnya.
Meski hanya angan-angan, ia berharap hal itu menjadi kenyataan. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit tersipu dan menatap Julian dengan tenang. Melihat dia melihat sekeliling, dia menghela nafas lega. Dia diam-diam berpikir, Sarah, kamu punya suami, bagaimana kamu bisa memikirkan pria lain? Dia menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkan hal-hal berantakan di pikirannya. Kata-kata Sarah membuat Charles dan yang lainnya bersemangat. Memberikan Yongtai kepada Sarah adalah pilihan yang bagus. Di tangan mereka, Yongtai hanya akan menjadi pabrik pengolahan, tidak akan pernah menjadi perusahaan seumur hidupnya, dan tidak akan pernah memenuhi syarat untuk menetap di pusat keuangan lintas era. Sekarang dengan Sarah, semua ini bukan lagi mimpi. Apalagi mereka masih memegang 10% saham. Jika Yongtai terus berkembang, 10% asetnya saat ini akan jauh lebih besar dari 100% sebelumnya. Sarah berjalan mengitari pabrik dan pergi. Begitu kami sampai di gerbang pabrik, sekelompok orang datang menghampiri. Inilah orang-orang yang sebelumnya pergi ke keuangan untuk meminta gaji. Keuangannya sudah diproses, gaji banyak orang sudah dibayar, sekarang mereka tahu kalau Yongtai kaya raya sekarang. Ketua, saya salah. Tolong beri saya kesempatan untuk kembali dan terus bekerja. Tuan Hansel, Jerry berbohong kepada saya. Saya tidak akan pernah mempercayainya lagi. Tolong beri saya kesempatan. Saya tua dan muda, jadi saya tidak bisa kehilangan pekerjaan. Banyak karyawan datang dan berbicara satu demi satu. Karena beberapa kelompok kerja swasta telah menyebarkan berita tersebut, gaji pokok kini meningkat sebesar 20%, dan bahkan upah lembur pun meningkat. Sulit mencari pekerjaan di luar sekarang. Sarah bukanlah orang yang tidak berperasaan dan mengetahui kesulitan di baliknya. Dia berkata, saya menyambut mereka yang ingin kembali, tapi saya harap Anda akan bekerja dengan baik di masa depan. Ketua. Jerry melompat keluar dari kerumunan dan muncul di depan Sarah, dengan sedikit gemuk. Dengan senyum cerah, Ketua, saya hanya bercanda dengan Anda sebelumnya. Saya masih harus kembali bekerja, dan gaji saya akan sama dengan orang lain. Hanya kenaikan 20%. Tidak perlu menggandakannya. Dia adalah wakil direktur pabrik, dan gaji bulanannya adalah 38.000. Sulit untuk menemukan pekerjaan bergaji tinggi jika Anda keluar sekarang. Hah? Sarah melirik Jerry dan berteriak, keamanan, usir orang ini keluar. Sebelum keamanan tiba, Jerry berdiri dan mengutuk dengan keras, Jerry, kamu penjahat tercela ini ingin menjual peralatan dari pabrik. Yongtai biasanya memperlakukanmu dengan baik. Kamu serigala bermata putih, keluar dari sini. Tuan Hansel, kamu, apa yang kamu lakukan? Saya wakil direktur pabrik. Anda ini membunuh keledai. Beberapa penjaga keamanan datang dan berteriak. Wakil direktur Jerry, silakan pergi. Saya sudah lama tidak senang dengan orang ini. Dia biasanya memamerkan kekuatannya hanya karena dia adalah wakil direktur. Keluar dari sini. Beberapa petugas keamanan penjaga sama sekali tidak sopan. Mereka memukuli dan menendang Jerry serta mengusir Jerry keluar dari pabrik. Bersambung.